pasokan maksimum Bitcoin yang ada di dunia itu kayak berapa harusnya ke jadi investasi. Kalau memang orang setelah 2015 harga per keping menanjak drastis. Halo kawan, bertemu lagi di channel YouTube Bagus WS dan tentu masih bersama dengan kawan Wardiman. Halo bro, gimana kabar hari ini? Sehat? Baik, baik. Oke, thank you sudah bergabung dan kali ini uh, saya coba ingin bercerita tentang ada isu dan akhir-akhir ini saya sedang banyak berdiskusi dengan kawan-kawan yang ikut bermain di dunia kripto atau mungkin Bitcoin. Jadi beberapa hari yang lalu saya diskusi dengan kawan-kawan dan mengatakan pasar kripto akhirnya turun, katanya anjlok lah mungkin sampai di harga sekian. Dan hal itu membuat saya wah penasaran juga kok bisa sampai turun nih bro. Jadi akhirnya, tapi sebelum sampai ke sana, apa yang terjadi dengan Bitcoin hari ini dan yang lalu dan sampai yang akan datang, saya coba bercerita bahwa Bitcoin sendiri memiliki sejarah yang lumayan panjang ternyata. Jadi Bitcoin ini dimulai dari apa lagi namanya? Dari sekelompok, bahkan kita belum tahu itu adalah sekelompok atau gimana. Jadi Bitcoin ini memang mata uang kripto atau cryptocurrency menjadi sangat marak dalam 2 tahun terakhir. Mungkin dimulai dari awal tahun 2011 dan 2009 sampai 2010 awal-awalnya, dan ini menjadi eh, sangat mengguncang ya, karena pernah mencapai harga yang tidak dipikir oleh orang lain. Jadi, ketika kita mengutip dari Forbes, Bitcoin adalah mata uang digital terdesentralisasi yang dapat Anda beli, jual, atau tukarkan secara langsung tanpa perantara seperti bank. Pencipta Bitcoin adalah Satoshi Nakamoto atau nama samaran. Nah, inilah yang sedang saya coba cari nih Bro Diman. Siapa sih ini si Satoshi Nakamoto? Karena beberapa dilansir dari beberapa artikel, malah Satoshi Nakamoto itu dikatakan Nakamoto ini adalah nama samaran saja. Jadi pada awalnya Satoshi Nakamoto menggambarkan perlunya sistem pembayaran elektronik berdasarkan bukti kriptografi, bukan kepercayaan. Setiap transaksi di Bitcoin yang pernah dilakukan ada buku besar publik yang dapat diakses oleh semua orang. Jadi selain transparansi, ya harus ada kriptografi. Makanya dikeluarkanlah buku besar tersebut. Itu dirancang dengan inti dan sifatnya yang terdesentralisasi tadi. Bitcoin adalah tidak didukung oleh pemerintah atau lembaga penerbit manapun. Bisa dikatakan independen. Dan sementara dikutip dari beberapa pemberitaan, ya Satoshi Nakamoto ini memang memang memberikan banyak perubahan terkait adanya kripto ataupun Bitcoin hari ini. Dan kemanakah Bitcoin akan menuju, apakah ini adalah akhir atau arah baru? Karena kan memang pasar pasar kita pasti naik turun, dan sebagai mata uang dan ini adalah digital, ya pasti akan ada menemui seperti ini. Dan pasokan maksimum Bitcoin yang ada di dunia itu ya 21 juta, dan hanya itu yang akan ada ketika cryptocurrency dirilis. Pencipta dapat mengatur parameternya, berapa banyak aturan untuk modal menjual, bagaimana Bitcoin baru ditambahkan ke pasar, ya itu adalah sebuah setelah fakta. Jadi Bitcoin turun bro, dan kira-kira bagaimana pandangannya Bro Adiman? Coba kita diskusi. Oh ya, mungkin saya tampilkan dulu beberapa bocoran yang sudah saya siapkan dulu. Kalau kita melihat ya sejarah ini ada salah satu berita dari media Cina di mana prediksi Bitcoin itu anjlok selama 2. Nah, ini dari suara.com. Lepas dari itu,
di tahun-tahun sebelumnya pun banyak juga prediksi bahwa apakah Bitcoin itu akan jatuh atau gimana, tapi pada akhirnya di tahun berikutnya tetap naik. Nah, salah satunya lagi ini terkait dengan prediksi Bitcoin yang bakalan sentuh angka tertinggi. Jadi kalau dilihat dari angka tertinggi kemarin itu dalam rupiah itu sekitar 900 juta ya, angka tertinggi. Nah, di sini juga ada yang memprediksi bakalan naik, tapi itu kemungkinan kita bisa lihat pas Oktober ataupun November mendatang. Nah, ini juga yang sangat mungkin menjadi salah satu perhatian karena El Salvador adalah salah satu dari negara yang menggunakan Bitcoin sebagai basis data mata uang. Bila kita lihat dari nilai Bitcoin itu sendiri, sebenarnya kita berada pada angka 300 juta di sebelah sini. Padahal kalau kita lihat, kita pernah ada di angka 900 juta. Nah, ini banyak faktor yang menjadi penyebabnya, tapi di saat ini kita masih belum berpindah dari angka 300 juta. Kalau di dolar berarti kisaran 221 dolar. Ini juga salah satu dari beberapa Bitcoin ya, ataupun altcoin lainnya yang turun kemarin pasca Bitcoin juga turun. Jadi biasanya kalau Bitcoinnya turun, altcoin ataupun koin-koin lain yang sejenis itu bakalan turun. Ini juga adalah salah satu bahwa terlepas dari adanya proses Bitcoinnya lagi turun sahamnya, ini ternyata tetap ada yang melakukan sebuah pembaruan dalam hal ini pembelian rumah menggunakan kripto. Nah, mungkin itu sedikit terkait dengan hal-hal yang terjadi di tahun ini. Nah, bila kita melihat lebih lanjut artinya bahwa setiap tahun memang selalu ada isu-isu yang beredar terkait dengan kripto, terlepas dari apakah dia jatuh, dia naik ataupun gimana. Tapi kembali lagi di akhir tahun itu akan naik lagi, tapi fasenya itu biasanya akan melihat pasarnya. Jadi kalau dilihat banyak orang yang merasa mau beli, itu bakalan banyak kayak isu-isu yang bakalan jatuh gitu. Yang bakalan bilang, oh kripto ini bagus nih, nanti bakalan naik. Jadi orang akan terpancing untuk beli, dan pada akhirnya orang mau jual merasa takut ya, sehingga dia harus menjual. Maka banyak pula berita-berita diberitakan akan sampai ke nol lah, akan sampai di situ. Tapi dalam sejarahnya 3 tahun terakhir begitu, polanya selalu sama, dan orang yang rata-rata yang takut ataupun menjual ataupun membeli kripto itu adalah mereka yang notabene personal. Jadi orang-orang biasa yang mencoba keberuntungannya di kripto. Tapi kalau yang investor besar yang dalam cakupan perusahaan kapitalnya juga besar, itu rata-rata menggunakan kesempatan ini untuk menaikkan capital gain. Seperti itu mungkin Pak Bagus. Oke bro, jadi nyambung yang tadi, jadi pasar memang akan ternyata selalu berubah-ubah, dan seiring bagaimana peningkatan isu dan lain-lain, apalagi ini ada isu tentang resesi juga. Mungkin setelah 2019 harga per keping menanjak drastis hingga mencapai 19.000. Tren harga dari Bitcoin inilah yang mungkin sedang terjadi juga. Apakah naik turun itu mungkin sudah biasa, dan tren harga baru menurun pada 2018 dan menyentuh angka 3.742. Selanjutnya naik kembali hingga Februari 2022. Harga satu Bitcoin 607 juta dan turun lagi untuk saat ini. Makanya ketika kita melihat sebagai potensi untuk di masa depan sebagai alat tukar nilai mata uang, nah meskipun sangat fluktuatif, kini banyak orang tertarik untuk berinvestasi pada Bitcoin. Seperti aksi salah satu orang terkaya di dunia, yaitu ya lagi-lagi Elon Musk beli Bitcoin setelah berbalas cuitan dengan Michael Saylor, CEO MicroStrategy Inc., sekaligus mendukung mata uang digital ini.
lagi rame tuh bro di Twitter, si Elon Musk saling balas-balas tweetan dan meningkatkan mata uang Dogecoin yang akan bertahan di Dogecoin. Seperti Bro Wadiman telah memainkan Dogecoin itu kan. Di Indonesia juga pemerintah sudah mulai memikirkan legalitas penggunaan cryptocurrency. Hal itu dibuktikan dengan regulasi yang diterbitkan pada 2019 yang mengatur tentang ketentuan teknis penyelenggaraan pasar fisik untuk aset kripto di bursa berjangka. Untuk menjaga legalitas itu, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bapepti pun telah menetapkan 13 penyedia jasa kripto. Kemarin saya sempat diskusi sama salah satu Chief of Technology dari salah satu perusahaan cryptocurrency, Pak Wendy, mungkin Bro Wati kenal tentang apalagi namanya TKO, toko kripto. Ya memang sekarang lagi hype juga lah tentang itu, dan menurut prediksi para ahli yang dilansir di Kompas itu, nilai Bitcoin berpeluang untuk terus naik hingga mencapai US dollar 397.000 hingga 500.000 per keping pada 2030. Angka fantastis tersebut tentu bukan angka yang pasti, sehingga publik tetap harus berhati-hati terkait pergerakan Bitcoin ini. Mungkin itu sedikit ada yang boleh lagi, Bro. Nah, kalau melihat dari kenapa Bitcoin sekarang masih nggak stabil ya, sebenarnya kan kita melihat dari ini nih. Jadi Bitcoin itu ataupun koin-koin lainnya, kita sebut altcoin, itu sebenarnya masih memiliki angka likuiditas yang terbatas. Jadi contoh, likuiditas itu kan dibangun dari jumlah orang yang membeli kan. Jadi ada pembeli, terus itu yang dijadikan likuiditas dari aset tersebut. Sayangnya tidak seperti dengan emas yang memiliki likuiditas yang cukup tinggi, artinya kalau kita jual emas di tempat lain bakalan ya harganya nggak terus naik turun seberapa jauh ya, karena dianggap bahwa di negara manapun itu masih mendukung transfer dari bentuk emas. Tapi kalau dilihat dari Bitcoin, sebenarnya likuiditasnya sangat terbatas, sehingga saat orang sudah menjual dalam angka yang besar, maka nilainya pun akan turun. Sehingga karena nilainya turun, maka angka likuiditas yang seharusnya di atas rata-rata, seharusnya contoh 500 juta, sekarang bernilai 200 juta, maka likuiditasnya pun akan tinggi. Nah, hal ini juga dipengaruhi dari tadi pertanyaannya Pak Bagus terkait dengan resesi ya. Jadi kalau di tahun ini sebenarnya banyak faktor yang menyebabkan nilai Bitcoin itu turun. Contohnya yaitu potensi resesi di Eropa, di mana pemegang saham terbesar terkait dengan kripto itu pasti berada di area-area sana. Sedangkan kalau peningkatan dari nilai Bitcoin sendiri itu dari awal kenapa tidak melonjak signifikan, itu sebenarnya terkait dari di awal itu untuk transaksi Bitcoin itu sangat sulit, karena dalam menyimpan password ataupun data Bitcoin itu harus menggunakan FD ya kalau nggak salah gitu. Tapi seiring dengan perkembangan teknologi ternyata sudah difasilitasi oleh badan-badan tertentu, contohnya kayak tadi toko kripto ataupun Indodax ataupun yang lain. Sehingga kalau dilihat dari perkembangannya ini di 3 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir memang menjadi momentum yang baik bagi kripto. Mungkin itu Pak Bagus, ada lagi yang ditambahkan. Pertanyaan selanjutnya nih, Bro. Milih Bitcoin atau emas nih? Kalau dilihat sebenarnya posisinya sekarang kan sebenarnya emas sudah bertahan hampir 1.000 tahun, tapi mindset yang dibangun dari konsep milenial yang sekarang ya, sampai dengan generasi-generasi selanjutnya, sebenarnya Bitcoin itu bukan dijadikan sebagai alat pembayaran, tapi dijadikan sebagai momok untuk mendapatkan keuntungan tinggi, karena dianggap dari nilai contoh $1 bisa jadi $10 atau bisa jadi $100, itu dianggap sebagai investasi untuk menaikkan nilai mata uangnya. Jadi bukan untuk dijadikan akses pembayaran, padahal pada awal dibentuknya di Bitcoin adalah untuk membuat sebagai mata uang yang
ceritanya desentralisasi, artinya satu Bitcoin di Amerika itu akan sama nilainya dengan satu Bitcoin di Indonesia. Seperti itu mungkin Pak Bagus. Jadi kalau melihat dari apa yang mencoba dibangun dari Bitcoin itu sendiri dengan mindset yang terbangun di para investor yang notabene bukan dari perusahaan-perusahaan besar, itu memang agak sulit untuk diterapkan. Beda sama apa ya, emas, dimana memang emas bukan dijadikan sebagai ladang untuk menaikkan value, tapi sebagai untuk mempertahankan value dan sebagai alat pembayaran yang bisa, yang mana itu hanya sebagai representasi dari uang itu sendiri, sehingga kestabilan angka dari likuiditas dari emas itu lebih tinggi daripada Bitcoin. Jadi jelas segmennya berbeda nih bro kalau dari kata Pak Wadiman. Terus kan Bitcoin memang sempat sangat tinggi harganya, dan bahkan di masyarakat Sulawesi Selatan kita pernah diskusi, ada orang yang melamar calon istrinya menggunakan Bitcoin. Saya nggak tahu apakah dia pakai Ethereum atau apa, intinya saya pernah dengar itu bahwa ada orang yang melamar dan itu kayaknya di Sulawesi Selatan ya kalau saya nggak salah ingat. Dan ini berarti tingkat kepercayaan terhadap Bitcoin ataupun sejenisnya memang sudah mulai terbangun, bukan hanya mungkin di wilayah-wilayah besar, kota-kota besar begitu, bahkan di Makassar atau di manapun itu sudah mulai sangat familiar. Tapi kemarin sempat diskusi juga terkait Fed kan sedang menaikkan suku bunga atau apa gitu. Makanya di Amerika sangat sedang ini. Makanya itu yang menjadi isu bahwa akan ada resesi di beberapa wilayah, karena kan pasti otomatis kursnya dolar dan nilai tukar ini akan sangat berpengaruh. Dan salah satu untuk menghindari untuk resesi itu ya katanya simpan uang cash atau ini jangan terlalu banyak katanya. Alihkanlah investasi Anda ke kemungkinan yang hal-hal yang mungkin bisa likuidasinya cepat tapi tetap bisa menjaga nilainya, kayak gitu. Mungkin kalau dari saya terkait Bitcoin kita bahasnya mungkin lebih santai saja, karena sekarang saya juga sudah tidak lagi ikut di dalam pasar Bitcoin. Bagaimana Bro Diman, masih ikut atau gimana? Beli token Bro, kata Pak Wendy beli token Bro. Ya, kalau beli token kan kita mainnya main uang rendah kan, beda sama mereka yang kemarin juga yang sempat viral itu terkait Terracoin kan, yang sempat hingga angka berapa, tapi langsung kapitalnya jadi nol kan, dan digantikan sama koin-koin baru. Nah itu juga sebenarnya resiko yang ada dalam dunia kripto, mana bahwa belum tentu apa yang kita investasikan itu, apalagi kalau backingan kapitalnya bukan sebuah negara, itu hanya sebuah perusahaan yang mana bisa mengeluarkan konsep bankruptsi, sehingga terlepas dari yang kemarin pula bahwa momentumnya banyak besar, terus dia tidak bisa mempertahankan likuiditas dari tokennya itu sehingga menyebabkan nilai tokennya yang seharusnya dia tetap $1 itu jadinya turun sampai 0,0 dolar. Itu sangat-sangat ini signifikan. Jadi kepercayaan terkait dengan altcoin itu sendiri yang dibangun dari sebuah perusahaan. Jadi perusahaan mengeluarkan fitur begitu dalam bentuk kripto, dan kripto itu yang diperdagangkan sebagai bentuk saham dari perusahaan itu sendiri. Tapi apabila perusahaannya jatuh, maka koinnya pun bakalan anjlok, karena pada akhirnya semua orang tidak melihat future dari itu. Nah, kalau kita lihat dari konsep yang kemarin yang terkait dengan resesi pula yang terjadi di Amerika, yang kemungkinan akan terjadi ya. Sebenarnya kalau dilihat dari kondisinya, pembentukan saham-saham yang direkomendasikan untuk dibeli itu lebih ke arah saham-saham yang berada di sektor kesehatan, karena pada dasarnya sektor kesehatan itu akan tetap terus berjalan terlepas dari terjadinya proses resesi atau tidak. Sehingga sektor kesehatan itu pasti masih memiliki cukup baik dalam proses perkembangannya. Terlepas dari contoh yang sedang hangat-hangatnya pula yang kemarin yang terkait dengan Apple ataupun industri-industri semiconductor
Nah, terkait dengan semikonductor itu lebih banyak mungkin ke saham-saham yang berbentuk layanan online ataupun layanan-layanan yang menggunakan sistem sektor seperti apa ya, Blackstone dan lain-lain. Tapi contoh ini mungkin saya agak lupa, jadi mungkin ada di sesi lain kita bisa bahas terkait dengan saham-saham itu. Ada lagi yang mau ditambahkan? Kalau Oke bro, terima kasih penjelasannya, lumayan saya banyak belajar lagi nih. Tapi gini, bahwa Bitcoin menjadi salah satu alternatif dan ternyata beda segmen juga dengan Mas. Saya ingat diskusi mungkin sudah berapa tahun dari Bro Wardiman, kita pernah membicarakan tentang pembagian ketika kita ingin investasi. Jadi ternyata investasi itu atau uang yang kita mau investasikan itu bukan uang yang dipakai untuk hidup. Saya lupa berapa pembagiannya, mungkin nanti Bro Adi bisa jelaskan berapa persen kebutuhan ini dan berapa persen untuk ini, karena memang investasi itu jangka panjang dan kebanyakan mindset kita untuk berinvestasi adalah untuk segera mendapatkan keuntungan. Ya, ini mungkin yang harus juga menjadi edukasi ke kawan-kawan yang lain, orang-orang yang akan menonton video ini, bahwa ya investasi itu bukan menenggelamkan semua uang Anda ke sana. Ya, itu bisa dianggap sebagai uang yang sudah, apalagi namanya uang yang tidak digunakan lah, kalau bahasanya uang mati. Dan memang ya bukan gambling juga sih, tapi harus cerdas dan melihat pasar, karena orang-orang yang menjadi expertise di bidang tentang menjadi pilar saham dan lain-lain itu ya telah belajar panjang. Bahkan teman saya ada yang sampai muntah-muntah untuk membaca laporan keuangan dari sebuah perusahaan. Itu sangat panjang ternyata dan sangat ribet, bukan sekedar langsung kita investasi ini. Jadi kayak gitu. Jadi kita harus sedikit lebih jeli, lebih belajar untuk melihat investasi apa. Dan ya lagi-lagi investasi itu bukan uang jatuh dari langit tiba-tiba setelah investasi setahun kemudian akan kembali gitu. Mungkin yang itu tadi sih bro, bisa disampaikan berapa persen, saya lupa waktu kita diskusi waktu itu, terkait berapa persen yang minimal kalau kita punya apalagi namanya income misalnya 1 juta, ya berapa harusnya ke jadi investasi. Kalau memang orang berinvestasi, takutnya ketika orang melihat trennya terus wah semua uangnya dilarikan ke sana, ini akan menjadi sangat berbahaya karena kita bisa tidak makan bro. Itu mungkin. ya, kalau melihat dari perkembangannya ya, kan sebenarnya dalam penggolongan dana yang dimiliki oleh kita itu sebenarnya kan harus dibagi tiga ya. Kalau setahu saya kita harusnya baginya tiga. Jadi uang untuk keperluan pribadi, uang jaga-jaga itu yang bersifat likvid, sama uang yang bisa diinvestasikan. Tapi dalam hal ini keperluan untuk investasi itu biasanya orang itu tergantung dari seberapa banyak uang yang direlakan untuk hilang. Karena bila uang tersebut tidak bisa direlakan untuk hilang ataupun habis atau angkanya menjadi nol, itu sangat berpotensi dalam hal mempengaruhi psikologi dalam melakukan proses investasi. Hal ini bisa dilihat dari orang yang akan kelihatan takut saat pasar lagi turun, dan orang yang kelihatannya mau beli banyak pada saat pasar sedang naik. Ini tentu saja hal yang tidak boleh dilakukan, karena pada akhirnya belum tentu pasar itu akan terus naik. Dan kalau kita terus membeli, bisa saja besok pasarnya jatuh sehingga uang kita akan menjadi nol kembali. Itu sangat-sangat mengerikan. Nah, dalam hal investasi pula itu biasanya dibagi ke beberapa sektor. Jadi contoh kalau kita main di Bitcoin itu seharusnya kalau saya sih melihatnya Bitcoin itu sebagai satu sektor saja. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari apabila Bitcoin sebagai pelopor awal utamanya itu turun, maka perusahaan altcoin lain, koin-koin yang sejenis itu akan turun juga. Sehingga bila kita melihatnya sebagai sebuah sektor, maka kita hanya boleh investasi ke satu sektor saja. Jadi kalau Bitcoin ya investasi Bitcoin berapa persen dari yang diinvestasikan. Nanti sisanya apakah kita investasi ke contoh saham yang memang secara kapital lebih besar daripada kapital dari totalan kripto itu sendiri.
Nah, kalau kita melihat dari saham pun sebenarnya memiliki resikonya masing-masing. Tapi kalau kita lihat ada beberapa sektor yang resikonya terbilang rendah, contoh pasar uang ataupun pasar obligasi yang memiliki seumpama tingkat kenaikan itu berbanding terbalik dengan pasar saham. Sehingga bila kita menginvestasikan ke dalam sektor itu, maka kita harus bagi-bagi ke dalam sektor-sektor itu, tergantung dari seberapa banyak resiko yang kita coba ambil. Nah, kalau digolongkan lagi di pasar saham itu kan ada berbagai banyak sektor. Nah, itu pun harus kita diversity. Jadi, seumpama itu uang itu tidak boleh ditaruh di satu-satu. Di satu itu banyak hal ini maksudnya, tapi harus dibagi-bagi ke dalam beberapa basket. Tapi yang menjadi sebuah pertimbangan kemudian adalah biaya untuk transaksi. Nah, ini sangat menjadi pertimbangan karena kebetulan kalau kita memiliki dana yang kecil, dana transaksi itu akan membebani kita lebih besar. Contoh kalau seumpama dana transaksi dalam sebuah saham itu contoh 5.000 per transaksi. Artinya kalau uang kita cuma 100.000 kan berarti kita itu 5% dari kapitalnya kita. Nah, itu berbeda kalau kita memiliki kapital yang jumlahnya besar kayak 100 juta ataupun 200 juta, maka uang yang diinvestasikan pun akan tidak memiliki masalah apabila ada potongan sekitar 1% ataupun dipatok harganya. Karena biasanya penyedia itu akan mematok apakah persentase ataupun uang dalam bentuk yang fix. Mungkin itu aja Pak Bagus kalau yang terkait dengan investasi. Baik, terima kasih penjelasannya, Bro. Ini saya mau ulang lagi kelas kelas tentang investasi kita nih. Jadi seperti saya suka banget lah pepatah dari siapa lupa. Jangan kalau misalnya berinvestasi, jangan pernah menenggelamkan kaki Anda dua-duanya di sungai. Kalau bisa kaki kanan aja, jangan semuanya lah uangnya diinvestasikan. Cerdaslah untuk memilih investasinya. Mungkin itu saja Bro kalau dari saya. Thank you untuk hari ini atas diskusinya yang sangat menarik. Semoga ini bisa menjadi manfaat untuk orang-orang yang menontonnya, dan sampai jumpa untuk minggu depan. Sekali lagi terima kasih untuk waktunya, ini sangat menyenangkan. See you next time dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi Bro.